Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kita berdoa. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan ketika kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah dan tuntunlah kehidupan kami di masa-masa yang sukar ini, agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu, apapun yang menjadi pekerjaan kami sehari-hari dan di tengah pergumulan seperti apapun. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan membacakan firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-14, ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-9. Markus pasal yang ke-14 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-9. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik bagiku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara-saudara, apa yang membedakan antara memberi dan membuang? Barangkali pengalaman ini menolong kita untuk memahami perbedaan yang jelas antara memberi dan membuang. Suatu kali saya mengumpulkan pakaian layak pakai saudara-saudara untuk dikirimkan ke daerah tertentu. Di media sosial, dalam percakapan, lewat pesan WA, saya sudah menegaskan bahwa baju yang akan kami kirimkan itu masih layak pakai, masih bisa digunakan. Kami akan mencucinya kembali, mengemasnya satu persatu supaya layak diberikan dan bisa dipakai oleh orang lain. Menanggapi permohonan saya, saudara-saudara, ada seorang ibu yang mengirim pesan kepada saya. Di rumah saya, Pak WP, ada banyak baju yang mau saya sumbangkan, yang mau saya berikan. Tetapi saya tidak bisa mengirimnya. Bisakah Pak WP dan teman datang untuk mengambil baju-baju itu? Saudara-saudara, pada waktu yang dijanjikan saya datang bersama dengan seorang teman saudara-saudara. Si ibu tidak ada di rumah, yang ada hanyalah pembantunya yang segera menyuruh kami ke sebuah ruangan di mana terdapat lemari-lemari besar model zaman dulu yang seorang anak bahkan bisa bersembunyi di dalamnya tanpa ketahuan. Sang pembantu hanya berkata, "Ambil semuanya, tetapi jangan diacak-acak." Ia segera meninggalkan kami, saudara-saudara, dan saya membuka lemari itu, ada tumpukan pakaian di situ.
Kami gembira sekali, rekan saya juga tersenyum gembira dan berkata, "Pak, kita akan dapat baju yang sangat banyak ini. Yang terima juga pasti akan senang." Maka saya mengambil kursi, saudara-saudara, mengambil dulu yang paling tinggi, yang paling susah. Saya ambil satu. Saya buka dan saya kagum. Mereknya terkenal, saudara-saudara. Baju itu dari sudut saya masih terlihat sangat baik. Tetapi rekan yang ada di bawah yang melihat dari sudut pandang yang sebaliknya berkata kepada saya, "Pak, ini nggak bisa dipakai, bagian belakangnya lubang cukup besar." Saya menaruh baju itu, mengambil baju yang lain, saudara-saudara, ketika saya buka perlahan, kancingnya itu tiba-tiba rontok, saudara-saudara. Kami segera mengambil baju yang lain, melihat, mencermati baju yang lain, dan setiap baju yang kami buka, selalu ada hal yang kurang dan fatal yang menyebabkan itu tidak bisa dipakai. Saudara-saudara, kami tekuni, kami periksa satu persatu. Dari 4 lemari yang besar itu, dari mungkin 200-an, 300-an baju itu, hanya 20 yang benar-benar masih layak untuk dipakai. Ketika kami sibuk berbicara dan mengamati baju-baju itu, pembantunya datang membawakan air minum lalu berkata, "Hei, jangan diacak-acak loh ya, tolong dibawa semua atau dirapikan kembali seperti tadi." Saudara-saudara, menurut Anda yang dilakukan si ibu itu sebenarnya dia memberi atau membuang? Kalau dari 200-an, 300-an hanya 20 yang benar-benar layak pakai, sesungguhnya dia memberi atau membuang. Saudara-saudara, dalam bacaan yang kita baca hari ini, saudara-saudara, ada sebuah pengalaman di mana murid Kristus melihat satu tindakan tertentu dan kemudian dia mengatakan, untuk apa pemborosan ini, saudara-saudara? Apa yang menyebabkan murid Kristus mengatakan kalimat itu? Suatu kali ayat yang ketiga mencatat Tuhan Yesus ada di Betania, di rumah Simon si Kusta, duduk makan, dan kemudian datang seorang perempuan membawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal. Harganya, saudara-saudara, diperkirakan 300 dinar. 1 dinar adalah upah kerja orang 1 hari. Anggap saja 100.000. 300 dinar, maka minyak yang dipecahkan itu senilai 30 juta. Para murid kemudian berkata satu kepada yang lain. Ketika ada orang yang memulai percakapan dan berkata, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Dapat dijual bukan? Dapat diberikan kepada orang lain bukan? Dapat membiayai orang-orang miskin bukan?" Dan para murid yang lain nampaknya setuju, saudara-saudara. Ini pemborosan. Ini membuang sesuatu yang tidak perlu, tidak tepat tempatnya. 30 juta dihamburkan begitu saja. Mereka lalu memarahi perempuan ini. Uniknya, saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak ikut memarahi perempuan ini. Tuhan Yesus justru berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik bagiku. Orang miskin selalu ada padamu dan kamu selalu punya kesempatan untuk menolongnya. Tetapi aku tidak selalu ada bersama-sama dengan kamu." Tuhan Yesus tidak memarahi perempuan ini, saudara-saudara. Siapa perempuan ini? Kalau kita mengacu pada catatan Yohanes, dan ini adalah peristiwa yang sama, maka perempuan ini adalah Maria yang berulang kali dicatat dalam pelayanan Yesus. Dia duduk mendengarkan dengan seksama perkataan Yesus.
Di dalam sebuah episode yang lain, saudaranya Marta menjadi begitu sibuk, tetapi Maria ini duduk diam mendengarkan perkataan Yesus. Jika ini adalah sosok Maria yang melakukan tindakan ini, dan dua peristiwa itu adalah identik, saudara-saudara, maka kita tahu Maria melakukan hal ini karena dia mendengar sabda Tuhan. Dia tahu Yesus yang akan mengalami penderitaan dan kematian. Dia tahu cintanya kepada Yesus itu besar, dan karena cinta yang besar itu, dia memakai kesempatan ini untuk memberi persembahan. Dan persembahannya bukan sembarangan, saudara-saudara. Persembahannya adalah yang terbaik yang bisa diberikan seorang perempuan. Saudara-saudara, minyak narwastu murni itu mahal. Dan dalam tradisi Israel, seorang perempuan akan membeli sedikit demi sedikit. Untuk momen apa, saudara-saudara? Untuk momen dipakai pada hari pernikahannya. Satu kali dalam seumur hidupnya dia akan menikah. Dan untuk yang satu kali itu, dia mempersiapkan sejak dia akil balik. Supaya pada saat pestanya, aroma minyak narwastu yang murni, yang harum itu akan menjadi bagian dari sukacitanya. Dan kini saudara-saudara, yang paling berharga di dalam hidupnya itu, yang dikumpulkannya dari hari ke hari itu, yang dikumpulkannya tetes demi tetes itu, dipecahkannya untuk mengurapi Yesus. Karena Maria tahu, ini adalah kesempatan terakhir untuk dapat melayani Kristus. Maka yang terbaik dia berikan. Dan Kristus pun mengafirmasi itu dengan berkata, untuk apa yang telah dilakukan ini, di mana saja Injil diberitakan, orang akan mengenang perempuan ini. Jadi saudara-saudara, yang dilakukan perempuan di dalam kisah ini, ketika dia memecahkan botol minyak narwastu itu, adalah memberi atau membuang, saudara-saudara. Saya harap kita mengerti sekarang apa yang menjadi perbedaan antara memberi dan membuang, saudara-saudara. Memberi selalu berarti yang terbaik dalam diri kita, yang terbaik yang menjadi milik kita, kita lepaskan, kita berikan kepada orang lain. Dan jika itu yang terbaik, sama seperti yang dilakukan oleh perempuan ini, maka ada rasa kehilangan yang sempat terasa. Ada sesuatu yang dilepas. Dan itu berharga dan menyebabkan rasa kehilangan. Sementara membuang, saudara-saudara, barangkali seperti yang dilakukan ibu di awal cerita saya tadi, dia melepaskan sesuatu tanpa rasa kehilangan. Ketika akhirnya kami memutuskan, saudara-saudara, untuk membawa semua baju-baju itu, daripada melipatnya rapi, yang masih bisa dipakai 20-an, yang tidak bisa dipakai 200-an, ketika kami bergerak memuat itu di mobil saya, sang pembantu berkata, "Tiap tahun datang ya bapak-bapak, supaya ibu nggak usah keluar uang nyuruh orang untuk membuangnya." Benar kan saudara-saudara? Dia tidak memberi. Dia membuang, melepaskan sesuatu tanpa merasa kehilangan. Dan malah gembira karena membantunya membuang sampah.
Sesuatu dikatakan memberi, bukan membuang. Ketika ia mengambil satu bagian yang terbaik dari diri kita, dan kita merasa terluka dan kehilangan, karena yang terbaik itu terpisah dari diri kita. Sama seperti kisah perempuan bernama Maria dalam kisah ini. Ia memberi yang terbaik, melepaskan haknya untuk menggunakan minyak narwastu itu di hari pernikahannya kelak. Ia memberi sesuatu yang terbaik, diambil dari dirinya, dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, apa yang memungkinkan seseorang itu untuk memberi yang terbaik? Melepaskan yang berharga dan diserahkan kepada orang lain. Hanya satu hal. Cinta, saudara-saudara. Kasih, saudara-saudara. Cinta atau kasih menyebabkan seseorang mampu memberikan yang terbaik, melepaskan sesuatu yang berharga. Bahkan cinta itu akan menghapus rasa kehilangan dan luka yang mungkin ada karena melepaskan yang berharga. Suatu kali di acara kedukaan di Adiasa, di rumah duka Adiasa, Surabaya, saya tidak sedang melayani firman atau ibadah. Saya duduk mendengarkan bagaimana seorang teman memberikan testimoni, kesaksian tentang mamahnya. Ada banyak hal yang dikatakan, ada banyak hal yang diungkapkan, tetapi ada beberapa kalimat yang terus saya ingat. Dia mengenang perjalanan sejarah mamahnya, seorang janda, dengan berkata, dulu ketika kami makan sop ayam buatan mama, selalu Koko diberi paha atau dada, atau bergantian dengan saya menerima paha atau dada, Cece menerima bagian yang lain dari tubuh ayam itu. Dan selalu mama berkata, cekernya untuk mama saja. Bagian kepalanya untuk mama saja. Dulu waktu saya kecil, tutur orang ini dia berpikir, wah mama memang hobi makan ceker, makan kepala. Tetapi ketika ia membesar dan ibunya makin menua, dia tahu satu hal. Ibunya sengaja mengalah supaya anak-anaknya menikmati yang terbaik. Dan itu berlangsung belasan puluhan tahun. Apa yang menyebabkan seorang ibu yang sudah sibuk memasak, bersedia mengalah hanya menikmati ceker atau kepala? Sementara bagian yang terbaik dinikmati anak-anaknya? Cinta atau kasih itu yang memungkinkan semua hal itu terjadi. Dan tahukah saudara-saudara bahwa pemberian yang berasal dari hati, pemberian yang terbaik, yang bukan membuang, akan menyentuh hati orang lain? Jadi jika kita bekerja dan pelayanan itu sungguh dari hati kita yang terdalam, dengan sangat baik kita berikan layanan itu, apa yang dari hati kita akan menyentuh hati orang lain, dan orang akan berkata, beda kalau dia yang mengajar, beda kalau dia yang melayani, beda kalau dia mengatur administrasi, beda kalau dia yang memimpin. Apa yang dari hati akan menyentuh ke hati orang lain. Apa yang dipersembahkan dengan cinta akan membangkitkan cinta yang sama di hati penerimanya.
Saudara-saudara, di dalam perjalanan hidup dan pekerjaan kita, tidak bisa tidak, kita mesti memberi yang terbaik. Sebab Allah telah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kita. Kristus mati selagi kita masih dalam dosa. Dan bukankah ungkapan syukur kita akan kasih Allah itu yang melandasi pemberian kita yang juga terbaik untuk Allah melalui pelayanan kita kepada sesama? Sebab bagaimana mungkin kita mengasihi Allah ketika kita tidak sanggup mengasihi apa yang Allah kasihi, yaitu manusia yang lain. Saudara, apa yang membedakan antara membuang dan memberi yang terbaik? Orang bisa membuang tanpa hati, tanpa rasa kehilangan. Tetapi orang tidak bisa memberi yang terbaik tanpa melepas yang berharga. Dan rasa kehilangan atau luka karena melepas yang berharga tertutupi oleh rasa cinta. Semoga kita terus belajar mengikuti jejak perempuan ini untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, mengikuti teladan Kristus yang telah memberikan hidupnya bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkanlah kami untuk memberi yang terbaik, sebab Engkau telah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kami. Kristus telah memberi yang terbaik bagi kami. Dan Roh-Mu yang kudus telah mencurahkan damai sukacita yang terbaik juga bagi kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.